tapi memberi pengumuman amanah itu hanya milik pembina. Yang ketiga, pembina ada mau ikut di dalam upacara barisan tapi nggak mau jadi pembina, diwakilkan ke ketua pelaksana, boleh. Tiga ya. Yang keempat, pembina datang hadir dan ikut proses. Ada 4 ya. Oh, enak kok, ada jumlahnya ada jelas. Nah, bahwa ada improv monggo, tapi prinsipnya itu. Nah, boleh nggak dia digabung putra dan putri racana itu? Boleh. Kalau memang anggotanya nggak banyak, putrinya kayak 5, lakinya misalnya 15, ya udah gabung. Petugas ada di mana? Di tengah, pembeda, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Boleh gabungan. Harus lurus tiang bendera kah? Ya. Harus lurus tiang bendera kah? Ya. Tidak. Apa gunanya PBB kalau harus lurus? Tapi yang harus diperhatikan adalah seni. Bahwa hidup ini semua perlu seni. Nah, kalau upacara tiang bendera di situ apanya lebarnya luar biasa lah, kok di sini jaraknya dengan ujung sana kan nggak indah. Nggak simetrik. Luar biasa kalau. Ya, ya. Itu kakak. Rasana dua. Nah, terakhir yang lain-lain nanti jalan lah ya, silakan nanti kita bareng-bareng. Terakhir, upacara penutupan latihan awalnya bentuknya seperti apa? Banjar. Ya, tetap bersama. Tetap bersama. Sama nggak dengan upacara pembukaan latihan bentuknya? Beda. Oke. Bentuknya gimana, Kak? Kebalikan dari upacara pembukaan. No. Bentuk akhir upacara pembukaan latihan itulah bentuk awal upacara penutupan latihan. Oh, kayak gitu. Paham. Bentuk akhir upacara pembukaan latihan, Ya. ketua Sebelah kanan. Anda di mana? Sebelah kanan. Ya. Dia di sini. Beda sebelah kanan. Ya, udah berada di kanan, betul. Ya. Oke. Nanti kan laporan ya, Pak. Oke? Baru setelah laporan, dia kembali ke rekanya. Nah, pada saat kembali ke reka, boleh dihormat dulu dengan wakil ketua reka, boleh. Wakil ketua reka. Respect. Matur nuwun, rekanya udah kamu jaga. Itu kurang lebih. Itu tradisi Ambalan, boleh. Tapi pakemnya nggak boleh dilanggar. Gitu ya, Kakak? Kalau pemerintah hebat. Semangat, pagi. Nanti kita kalau bisa dipercepat, nggak usah lama-lama ya. Nah, boleh. Kalau ada yang sambil diskus, nah, duluan kakak. Walaupun terbaik, tapi karena duluan kakak. Tadi menyangkut tentang sistem pendidikan atau pembinaan di dalam pramuka. Bagaimana pula dengan pada saat ini ada sebagian perguruan tinggi memasukkan kepramukaan ke dalam program atau prodi. Jadi mata kuliah. Sebenarnya itu kebijakan ya. Kurang pas sebenarnya. Tetapi boleh-boleh saja. Tapi endingnya tetap harus diadakan kemahirannya akan diuji dengan khusus. Karena ini nanti kaitannya dengan sertifikat. Tinggal perguruan tinggi nanti bisa menjadikan kursus mahir ini sebagai bagian dari SKPI atau tidak, itu bergantung bagiannya. Tapi kalau menggunakan mata pelajaran, sekarang yang ngasih pelajaran siapa? Yang berhak memberi materi pramuka itu siapa? Kan ya. Tanya ke sana, Kak. Apakah semua dosen yang memberi materi ke pramuka itu sudah mahir? Ini pertanyaannya, makanya sebenarnya kurang pas. Tapi juga kalau ada yang melakukan itu boleh nggak? Nah itu sudah itikat baik, kalau yang monggo saja. Yang penting jangan keluar paling tidak sosialisasi. Tapi ya jangan kaku-kaku amat, Kak. Jadi bisa aja nanti pada akhirnya di KMB-kan modelnya polanya sudah disederhanakan, kan sudah dapat ini tinggal semacam matrikulasi. Tapi tetap ada ujian dan pada akhirnya Pusdik berhak mengeluarkan ijazah mahdim. Dan itu semua tinggal diobrolkan dengan Pusdik. Bisa Pak Pusdik juga manusia ya, Kak ya? Ya. Jadi kalau bisa disederhanakan, komunikasi dengan Pusdik. Ini kondisinya di kampus kami begini. Boleh nggak kalau KMD yang 048 itu mengatur minimal berkemah itu harus ada 3 hari 2 malam. Boleh nggak ini kalau kita ngambil 3 hari 2 malamnya? Boleh. Tapi jadwalnya dibuat 70 jam. Gitu kan? Tetap 70 jam, nggak boleh keluar dari ini. Nah ini kan kalau yang materi tadi sampai nggak 70 jam, kan nggak sampai. Gitu kan?
Jadi monggo diterjemahkan para emak-emak dosen, opa-opa dosen ini kan enggak paham. Ya kita ya, entar sana dulu Kak. Walaupun muda. Oh gitu. Gimana Kak? Izin? Nggak boleh. Udah. Tenang aja Kak, tenang. Kalau ada masih jauh. Iya. Belanda. Saya dari Racana 11 Maret Surakarta, UNS. Kebiasaan kami di Racana 11 Maret itu untuk membedakan upacara pembukaan dan penutupan latihan beda dengan penggalan, maka yang menjemput ke Racana Cokdobina itu tidak lari. Gitu aja. Ya, Terima kasih Kak. Oke. Baik, ya Kak. Ini yang pertanyaan yang luar biasa. Betul Kak. Jadi penegak itu dia seksi ya. Pandega. Gayanya gaya seksi. Penggalang itu dia memang cekatan, maka dia lari. Ini memang habit ya Kak ya. Habit memang. Makanya kalau pembina penggalang itu kalau dia kalem ini berarti nggak sukses. Kalau pembina penegak pandega kalem ya memang begitu. Ini ngentek-ngentek. Jadi memang cukup jalan. Izin Kak, hormatnya tuh enggak juga lalu Kak. Maaf, lapor. Enggak. Saya di TNI itu loh. Kalau junior ketemu dengan seniornya, Jin Kak, upacara mau dilaksanakan, Kakak bersediakan untuk menjadi pembina upacara. Oh, baik Dek. Minggir ke kanan, ke kanan. Beliau jalan, balik kanan. Udah jalan, nanti si pembina itu sambil jalan itu sambil tanya. Ngobrol apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, disitulah wadah untuk bahan beliau pembina itu untuk memberikan amanah. Jadi jangan kaku-kakuan, jangan diam-diaman kalau satru. Disitulah gunanya. Bedanya kalau penegak pandega ini dia tidak menyerahkan masukan itu ke pembinanya, maka pembina itu tidak dijemput. Tapi kalau penggalang enggak, begitu udah laporan pasukan saya serahkan ke kakak. Beda kan? Ini falsafahnya beda. Jadi betul Kak, memang begitu. Silakan kembangkan, dijadikan sebagai tradisi yang baik Kak. Tinggal kita ini saling menyamakan persepsi saja. Yang lain-lain nanti silakan berimprovisasi tapi tetap berdasarkan ini. Oke Kak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedua, saya dari keluarga Sawaran Lampung. Tadi ada 4 konteks fundamental pendidikan kepramukaan, salah satunya dari sistem ya. Saya meneruskan dari yang tadi bahwa kebetulan saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung dan alhamdulillah di sana juga sama kan. Kami di sana merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa 2 SKS setiap selama saat itu ada 2 SKS yang wajib diikuti. Nah, kami terus terang nggak ada sedikit kegalauan bagi kami, mohon saran dari kakak untuk mengajar sendiri ya. Mengajar materi-materi yang harus kami sampaikan karena memang ketika materi kepada mahasiswa dengan materi di lapangan sedikit rasanya kok agak berbeda ya. Mohon arahan kakak silabus pendidikan kepramukaan itu sendiri apa, karena kalau kita lihat dari metode pembelajaran kepramukaan kan sangat banyak. Bagaimana kita tadi disampaikan pembentukan karakter, petualangan, kemandirian, kepemimpinan. Apakah semua itu kita masukkan semua dalam materi silabus mengajar pendidikan kepramukaan, atau hanya garis besar, atau ada materi intinya saja harus disampaikan? Baik, luar biasa Kakak disambung. Kakak, apa yang kita latihkan kepada peserta didik kita, termasuk mahasiswa, endingnya apa? Kan tujuan. Kalau kakak memasukkan jadi semua hal tentang kehidupan dilatihkan dalam kepramukaan. Kakak, kalau saya isi-isi Wong profesor yang memang bukan profesor pramuka kok ya. Doktornya juga bukan dokter pramuka, kok saya malu. Tepuk tangan untuk saya. Menghibur diri di hadapan para dokter dan profesor. Ya, apa keterampilan? Keterampilan kepramukaan itu keterampilan yang bisa dikuasai oleh seorang pramuka. Contohnya pioneering, renaksin, menggunakan kompas dan seterusnya. Itu keterampilan kepramukaan. Kalau teknik kepramukaan itu bagaimana mengaktualisasikan keterampilan tadi salah satunya dan berbagai kegiatan kepramukaan itu dalam kegiatan. Contohnya dalam pesta siaga, jambore dan seterusnya. Tepuk tangan. Kak Devi dari
Yes. Itu kakak, jangan sampai keliru. Jadi keterampilan kepramukaan itu nanti dialah yang menjawab tujuan. Ya kak ya. Yang menjawab tujuan. Misal nih percaya diri, tanggung jawab, komitmen misalnya, sportif. Ini ditarik ke sini. Tarik ini. Di sini dilatihkan macam-macam supaya nanti begini. Apa? Percaya diri, pimpin acara, pimpin upacara lah. Bagaimana percaya diri kalau nggak pernah dilatih BBB, suara yang bagus, napas perut, napas ini, napas itu, tetek, bengek gitu tadi. Ini sudah mantap tetek. Inilah keterampilan kepramukaan. Berbagai jenis latihan yang tujuannya untuk menjawab tujuan. Ini keterampilan kepramukaan. Jadi nggak terbatas lari kemari, pioneering, BBB, macam-macam. Seluruh aspek kehidupan kita bisa menjadi keterampilan kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah wadah, benar, kegiatannya untuk mengaktualisasikan apa yang sudah dilakukan di keterampilan kepramukaan ini. Dia PBB tiap hari nggak pernah ikut lomba PBB. Lomba PBB ini bukan menang targetnya, tapi dia punya pengalaman. Karena pamitra nasional itu bukan lalu jangan terlalu tinggi berekspektasi. Yang penting ketemu nanti selanjutnya dia cari materi. Baru ekspektasi terlalu tinggi, oke dia latihan sabar. Kok panitia yang mangani telat? Ya tapi itu dia sabar. Ya, antri. Jangan salah, kita nggak bisa main-main. Maka yuk kita belajar mulai hati-hati. Kita harus hati-hati karena bagaimanapun yang tergantung di Standar. leher kita adalah merah putih. Kalau kita tidak hati-hati, inilah yang akan menjerat leher kita. Waduh, keren. Gitu kakak ya? Iya. Silakan, pokoknya harus betul-betul paripurna. Jangan main-main. Pengamatannya ya harus benar apa yang dilakukan, jangan bohong-bohongan, jangan hanya di atas dokumen portofolio, yes, tapi cek usahanya bener apa enggak. Iya. 2, 3 lagu, 4, 5, 6 lagu, 7, 8, 9 lagu, lagu yang gembira ria. Lagu yang gembira ria. Marilah bernyanyi. Lagu yang Gembira ria. Marilah bernyanyi. Lagu yang gembira ria. 1, 2, 3 lagu, 4, 5, 6 lagu, 7, 8, 9 lagu. Lagu yang gembira ria. Lagu yang gembira ria. Kita ngoceh ini. 2, 3, 8 jelas. Gerakan Pramuka organisasi satu-satunya diberi hak. Organisasi lain yang menyerupai dilarang adanya. Ini keputusan dari perintah Bung Karno untuk menyatukan organisasi menjadi satu wadah tunggal gerakan Pramuka. Kalau sudah sepakat kemudian dia keluar barisan, ini gimana? Tapi sudahlah, ini kondisi yang terjadi. Karena ini Garuda ini ada di Pramuka, Kak. Jadi itu aja, saya pikir monggo lah, ini PR. Kakak bisa gebrak di sana. Lawan dia. Hei, ngapa sih kita di Indonesia udah ada ini kok nggak mau ikut? Ini harus dokter satu ini harus dipecut. Iya dong. Setuju. Dokter satu. Terjawab kejanggalan dia, terjawab kayak kejanggalan. Karena Garuda itu gerakan Pramuka yang mengatur, jukrat ke gerakan Pramuka, maka tidak boleh kalau menggunakan itu disamakan. Tapi, lagi-lagi kebijakan kan. Kalau tim penilai itu juga pada akhirnya meloloskan itu sebagai salah satu. Ya kalau sudah diloloskan ya boleh-boleh aja kan. Kalau sudah hasil rekomendasi, ingat sudah hasil kesepakatan, yang tahu mampu atau tidak siapa? Pembina tim. Tim itu kakak. Apakah Warcap akan mengeluarkan SK? Tanya sertifikat itu. Tim. Oke. Tinggal pertanggungjawaban tim itu mau disamakan apa tidak, monggo. Kan ada tim yang lain. Monggo itu Kak ya. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa itu
sah boleh, tapi kebijakan silakan saja dilakukan. Tujuannya kan untuk memberikan penghargaan. Itu aja rumusnya kak. Sepanjang kakak lah, saya ini kan lawyer kak, alumni Unila kak. Saya bukan dosen, saya bukan bukan staf di Unila. Tapi saya punya SK bahwa saya pembina pramuka Gugusdepan Unila. Saya punya hak kak melantik mereka, Pandega. Gitu lah kak. Oh iya. Jadi kuncinya adalah legal standing kita untuk melakukan itu apa. Saya pikir ini kakak ya. Ya, jelas. Baik. Yuk. Ini ditanyakan tadi apabila penegak Lagi. Bantara dilantik oleh pembina siaga, boleh atau kada? Jawabannya adalah boleh. Bakal Kapung tidak setuju. Akhirnya jadilah Budi Prayitno. Kadiaksa, Kaur Rizal, saya akan membuat langkah. Kalau sampai ada tuntutan, saya masuk penjara, jangan yang lain. Karena memang seorang pramuka itu harus jujur. Yang harusnya juara itu Sultan. Tetapi adik-adik nggak boleh dikorbankan. Lampung nggak boleh berubah statusnya. Apakah? Saya beli vandal sendiri kan. Saya ngasih uang pembinaan 12,5 juta sendiri kan. Ya tentu dengan garansi ya. Kemudian saya telepon Kapolda, telepon Pak Kabina Muda supaya Lampung tidak usah ribut. Saya bilang ke Sultra, Kapolda dan Pak Kabina Muda, kan teman saya Pak Kabina Muda kan, ya. Ini untuk adik-adik harus. Akan saya serahkan kejuaraan LT5 Sultra dengan tanda tangan Budi Prayitno ketua panitia. Gila kan? Harusnya kan Ketuanas, ya. Harusnya SK-nya Budi Prayitno. Habis itu piagam saya siapin semua, saya datang ke sana kan. Saya minta nggak ada publikasi, yang penting saya ketemu di sekolah, ketemu orang tua dan adik-adik. Mereka sujud syukur menangis semua. Baca terima haknya. Coba. Masa kayak gitu mau diskusi terkait dengan hal itu. Karena kalau dari kesejarahan kakak-kakak yang di Pandega mengetahui ya bahwa Pandega ini termasuk yang lahirnya satu belakangan, kedua prematur. Menurut beberapa istilah, lahirnya prematur. Konsep pembinaannya belum ada. Ya, Prof. Hasan waktu itu ditanya bagaimana kesejarahannya, sambil ngerokok dia bilang saya juga lupa katanya gimana. Jadi, tetapi kan bagaimanapun Pandeganya sudah terbentuk, ya dilembagakan. Nah, kemudian sambil mencari bentuk kita memang sambil karena kesejarahan juga karena memang kita sebagai gerakan memang harus menuju bentuk yang lebih baik. Jadi dalam diskusi kita hari ini ada dua kak. Pertama gerakan pramuka sebagai organisasi, yang kedua gerakan pramuka sebagai gerakan. Ya, yang disampaikan Prof. Budi tadi dengan permisalan, dengan pencontohan dari beliau, itu pendekatannya adalah gerakan. Ya, jangan pusing urusan aturan karena aturan itu milik organisasi. Tetapi yang mau kita layani ini adalah adik-adiknya. Adik-adiknya harus terus bergerak. Karenanya dia masuk dalam konsep gerakan. Nah, yang sering dibentur-benturkan adalah tadi gerakan dengan organisasi dibenturkan. Organisasi patokannya regulasi. Ya, nah ini mungkin menjadi bahan diskusi kita. Ya kakak-kakak silakan saja. Kalau tadi pendekatan Prof. Budi misalnya tadi apa? Pandega Muda, Pandega Bakti, Pandega Bakti. Teman-teman yang membentuk hambalan di gugus depannya punya prinsip juga. Kami tetap pakai regulasi kak, gitu ya. Pendekatan kami ini teman-teman yang datang kami undang dulu sebagai anggota hambalan yang akan siapkan perangkatnya. Tetapi dia adalah warga gugus depan kami. Warga gugus depan yang berada di perguruan tinggi kami. Fine, ya. Makanya kalau kesempatan ini kita bisa berdiskusi, cari format. Kakak-kakak, perlu saya sampaikan juga Kak Budi, saya juga adalah, saya ini kebanyakan juga musik juga di Buanas ini. Saya juga adalah anggota di Puslitbangnas, Pusat Penelitian dan Pengembangan di Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka. Salah satu aspek yang sedang kami kaji adalah tentang kurikulum dan juga kelembagaan dalam bentuk akreditasi. Kakak-kakak sudah pernah mengikuti akreditasi gugus depan? Belum ya? Tahu aja enggak kae. Tetapi kita melihat
bahwa perangkat akreditasi sebagai bagian dari regulasi, sebagai bagian Iya, pendekatan kamu nggak tahu itu organisasi, isinya berat gimana, sekali, gimana nggak tahu. sulit sekali. Kakak-kakak yang berada di perguruan tinggi kalau kedatangan asesor, wih, panik langsung ya. Semua berkas disiapkan. Betul ya? Kita pun kalau bikin gugus depan tergiat, lomba wajib cabang tergiat, administrasi saja pendekatan kita. Padahal itu pendekatan organisasi, akreditasi. Gerakannya sudah jalan. Ya. Gerakannya sudah jalan. Begitu ya kakak ya. Nah sekarang kita anggap sebagai forum yang merdeka, forum yang bebas. Kita mencari format terbaik. Kalau kakak-kakak berdasarkan pengalaman kakak-kakak, format kami ini ditempatkan di worth it. Bekerja dengan baik, silakan. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan diskusi yang lain, dipersilakan. Saya buka termin pertama dulu. Wah, ini kayaknya jadi bakal 7 termin ini kayaknya ya. Ya, 1, 2, mana belakang 3 ya kan? 1, 2, 3 dulu. Nanti yang ini waktu kita masih Kayaknya lumayan baru, belum lama ya, ibaratkan masih belum dewasa. Nah, untuk itu terutama saya backgroundnya adalah perguruan tinggi pendidikan, di mana di sana mewajibkan untuk mata kuliah kepramukaan dengan wajib tapi 0 SKS. Nah, itu yang